Paimon hidup kembali dan berusaha membunuh Kang Bitna, tetapi Arong datang tepat waktu dan mendorongnya. Kang Bitna pun kemudian mengeluarkan pisaunya dan membunuh Paimon. Hal itu disaksikan secara langsung oleh Han Daon. Kang Bitna khawatir, tetapi Han Daon berusaha untuk menenangkannya. Semua iblis akhirnya melihat bahwa Kang Bitna sekarang mempunyai emosi manusia. Li Arong meminta maaf dan mengaku bahwa sebenarnya dia adalah Venato. Kang Bitna marah karena Arong menyebabkan Daon dalam bahaya. Namun Arong kembali memperingatkan Bitna bahwa dia akan mati karena Daon. Sebelum pergi, Jayun dan juga Dongju membersihkan semua bekas noda darah di tubuh Kang Bitna. Tiba-tiba Kang Bitna mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membuat mereka sangat heran karena Kang Bitna sudah menjadi manusia seutuhnya. Kang Bitna datang ke lahan kosong di mana itu adalah tempat Li Arong memanggil Bael. Tak lama kemudian dia juga memanggil Bael untuk datang. Namun Bael marah karena Bitna melanggar aturan, sudah membunuh Paimon dan juga mencintai manusia. Kang Bitna berusaha memberontak, tetapi Bael lebih kuat darinya hingga membuatnya merasa sangat kesakitan. Kang Bitna akhirnya dihukum bahwa semua kekuatan yang dia miliki telah diambil. Kini Kang Bitna tidak mempunyai kekuatan lagi. Sementara itu, Han Daon sedang diinterogasi atas kematian Jang Munjae, tetapi dia berbohong atas semua keterangan yang dia berikan. Setelah kembali ke villa, Kang Bitna memberitahu Han Daon dia merasa bahwa pembunuh berantai J adalah Jung Sun Ho. Setelah mendengar hal itu, Han Daon ingin buru-buru pergi, tetapi Kang Bitna mencegahnya. Karena Kang Bitna ingin mencari tahu lebih dalam, tetapi Daon khawatir dengan Kang Bitna yang bisa saja meninggal. Mandu muak mendengar percakapan mereka dan buru-buru pergi. Dia pun kembali lagi untuk mengolok Daon yang membuat Kang Bitna kesal. Keesokan harinya, Daon meminta maaf atas kekacauan yang ditimbulkan di dalam timnya. Sementara itu, Hakim Na berusaha mencari tahu tentang Kang Bitna melalui Hakim An dan juga Hakim Seo. Nah, di sisi lain, ternyata Jang Taekyu mendengar bahwa Kang Bitna akan datang ke rumahnya. Tak lama kemudian, Kang Bitna datang dengan menggunakan pakaian hanbok. Saat Jung Jae-gyeol bertanya, Kang Bitna kemudian menjelaskan bahwa dia ingin menikah dengan salah satu putranya. Hal itu membuat Jang Taekyu sangat kaget. Di saat Kang Bitna mengutarakan alasannya kenapa ingin menikah, Jung Taekyu menyindir tentang pembatalan pertunangan mereka. Tetapi Kang Bitna ternyata ingin menikah dengan Jung Sun Ho. Melihat hal itu, Jung Sun Ho pun kemudian kesal, dia meninggalkan meja makan. Tetapi bagi Jung Jae-gyeol itu adalah hal yang sangat lucu. Saat Kang Bitna sedang berkeliling rumah, tiba-tiba dia melihat Jung Sun Ho keluar dari pintu rahasia. Saat berbalik, Jung Sun Ho terlihat kaget melihat keberadaan Kang Bitna yang melihatnya. Dia buru-buru untuk memperingatkannya, kemudian pergi. Setelah Kang Bitna pergi, Jung Taekyu kemudian masuk ke ruangan Jung Jae-gyeol dan juga memperingatkan atas kesepakatan mereka berdua. Ada perjanjian di masa lalu di antara mereka berdua. Nampaknya Jung Taekyu bukanlah anak kandung dari Jung Jae-gyeol. Sementara itu, Ensup dan juga Dong Hun sedang bertemu dengan wartawan yang biasa mencari informasi tentang Kang Bitna. Wartawan itu mengatakan bahwa sebelum Kang Bitna ditikam, dia membatalkan pertunangannya. Penyerangan tersebut nampaknya berhubungan dengan keluarga Jung Jae-gyeol. Mereka berdua mulai mencurigai siapakah dalang dari penusukan Kang Bitna. Setelah kembali ke kantor, Dong Hun terlihat kesal kepada Daon karena tidak menyapanya. Akhirnya dia pun mengajaknya makan. Walaupun kesal, tapi ternyata Dong Hun tidak sanggup untuk membenci Han Daon. Dia pun akhirnya membeberkan tentang penusukan yang dialami Kang Bitna sebelumnya. Dia mencurigai bahwa semua itu berhubungan dengan keluarga Jung Jae-gyeol. Karena hal tersebut, dia pun teringat dengan Detektif Kim. Akhirnya dia meminta maaf kepada Daon karena memukulnya dan juga meminta maaf karena tidak bisa melindungi Detektif Kim.
Mereka berdua akhirnya saling memaafkan dan juga akur kembali. Nah, kini Daun akan pergi ke rumah sakit tempat Kang Bitna dirawat. Daun bertanya tentang seseorang yang mencurigakan setelah Kang Bitna ditikam. Kemudian Daun menunjukkan foto Jung Sun Ho. Dokter ingat pada saat itu Jung Sun Ho terlihat sangat ketakutan dan juga panik, namun dia buru-buru pergi. Han Daun kemudian memberitahu Bitna bahwa Jung Sun Ho yang menikamnya. Tetapi Bitna ragu jika Sun Ho adalah pembunuh berantai J karena dia tidak memotong mayatnya. Di saat Bitna berencana menikah dengan Sun Ho, terlihat Han Daun cemburu dan itu membuat Kang Bitna senang. Akhirnya mereka pun pergi berkencan agar Han Daun senang. Keduanya kemudian memasuki foto booth untuk berfoto bersama. Selanjutnya Han Daun memuji kecantikan Kang Bitna. Selain itu mereka juga menikmati kencan bersama dengan membeli es krim, namun akhirnya Kang Bitna kesal dengan penjual es krim tersebut. Kang Bitna bertanya apakah Han Daun senang. Han Daun mengatakan bahwa dia sangat senang dan juga menyukainya. Di lain sisi, Nona Jiang berdoa di dalam gereja dan dia masih menyalahkan Tuhan kenapa tidak pernah mendengar doanya. Saat dalam perjalanan pulang, Kang Bitna bertemu dengan Nona Jiang yang nampak sangat pucat. Akhirnya dia pun pingsan. Kang Bitna kemudian membawanya kembali ke rumah dan menempelkan tisu basah di dahinya. Setelah Nona Jiang sadar, akhirnya dia pun menceritakan kejadian ketika anaknya meninggal. Saat itu Nona Jiang bertemu dengan pria yang mencurigakan yang dia anggap sebagai pembunuh berantai J. Ternyata dia adalah Jung Sun Ho yang memakai baju serba hitam dan membawa setangkai bunga. Jung Sun Ho pun berhasil kabur dan itu membuat Nona Jiang sangat marah hingga ingin mencabik-cabik serta membunuhnya. Dia merasa sangat frustasi dan juga meminta tolong kepada Bitna untuk menemukan pelakunya. Walaupun kini sudah tidak mempunyai kekuatan, Kang Bitna memutuskan untuk kembali ke rumah Jung Jae-gyul. Dia meminta Mando untuk tidak memberitahu Han Daun. Nah, sementara itu Jung Tae-kyu dan juga ayahnya sedang berada di lapangan golf. Dan Kang Bitna datang ke rumahnya, namun dia menyuruh bibi penjaga rumah untuk pergi membelikan sesuatu. Kemudian Kang Bitna buru-buru menuju ke ruang rahasia dan Jung Sun Ho melihatnya. Kang Bitna berhasil membuka pintu tersebut karena saat itu dia melihat Jung Sun Ho menutup pintu tersebut. Dia pun buru-buru menutup kembali rak buku itu. Kang Bitna kemudian melihat sesuatu yang aneh di dalam ruang rahasia tersebut. Ada sebuah lukisan yang terdapat dua lilin yang menyala, tetapi ketika Kang Bitna menoleh, lilin itu padam. Kang Bitna kembali menelusuri ruangan di dalam ruang rahasia itu. Dan ditemukan sebuah kamar, kemudian Kang Bitna melihat foto seorang anak laki-laki dengan ibunya. Saat melihat lukisan itu lagi, Kang Bitna baru menyadari bahwa lilin di lukisan tersebut ternyata padam. Kang Bitna kemudian menyentuh lukisan itu dan menyadari ada sesuatu yang aneh. Ternyata lukisan itu adalah jalan rahasia menuju suatu ruangan. Setelah masuk, Kang Bitna menemukan kampak dan juga melihat beberapa potongan tubuh manusia yang disimpan. Bitna terlihat syok, dia pun buru-buru pergi dengan membawa kampak tersebut. Namun Sun Ho tiba-tiba muncul. Dong Hun memberitahu Daun kemungkinan orang yang menyerang Kang Bitna di antara Jung Jae-gyul dan juga Jung Tae-kyu. Daun khawatir dengan Bitna, kemudian dia menelpon Mando dan diberitahu bahwa Bitna datang ke rumah Jung Jae-gyul. Nah, sementara itu Jung Sun Ho kini sedang berkelahi dengan Kang Bitna. Karena Kang Bitna tidak mempunyai kekuatan, dia pun akhirnya tidak berdaya. Kang Bitna diikat di dalam kamar dan dia bertanya siapakah sebenarnya yang membunuhnya saat di taman akhir Desember lalu. Nah, kilas balik kehidupan Kang Bitna di mana ternyata kala itu dia pergi ke rumah Jung Jae-gyul. Saat itu Kang Bitna juga menemukan ruang rahasia yang disembunyikan di balik rak pintu.
Kang Bitna kemudian masuk ke dalam kamar tersembunyi dan menemukan sebuah foto dan juga rekaman video yang ada di dalam kamar tersebut. Dalam rekaman video itu ternyata Jung Tae-kyu sedang membuat ibu Jung Sun-ho menderita. Tak lama kemudian Jung Tae-kyu mendapati Kang Bitna melihat video tersebut. Karena takut, Kang Bitna buru-buru pergi. Sementara itu, Jung Sun-ho yang kecanduan obat, dia terus meminta obat kepada Jung Tae-kyu. Hingga akhirnya Jung Tae-kyu pun memerintahkan sesuatu. Kang Bitna berusaha membatalkan pertunangannya malam itu dan Jung Sun-ho juga melakukan tugasnya untuk membunuh Kang Bitna. Hal itu membuat Kang Bitna akhirnya meninggal karena Jung Sun-ho menusuknya atas perintah dari Jung Tae-kyu. Kang Bitna kemudian kembali menyinggung atas kematian ibu Jung Sun-ho dan siapakah yang membunuhnya. Hal itu membuat Jung Sun-ho semakin marah. Dia pun berusaha untuk membunuh Kang Bitna. Di saat Han Da-on akan menuju ke rumah Jung Jae-gyul, tiba-tiba Lee Ah-rong menghentikannya. Dia menyerahkan peta rumah Jung Jae-gyul dan meminta Han Da-on untuk menyelamatkan Kang Bitna. Han Da-on berhasil menerobos rumah Jung Jae-gyul. Dia pun buru-buru masuk ke dalam pintu rahasia. Han Da-on datang tepat waktu, dia pun langsung menghajar Jung Sun-ho. Namun Kang Bitna buru-buru untuk menghentikannya, tetapi Jung Sun-ho kabur membawa kampak tersebut. Bitna memberitahu bahwa Sun-ho bukanlah pembunuh berantai J. Saat pulang ke rumah, Jung Jae-gyul dan juga Jung Tae-kyu sangat kaget karena mendapati banyak polisi yang ada di rumahnya. Kang Bitna dirawat di rumah sakit dan dia pun memaafkan Ah-rong. Dia kemudian meminta Ah-rong untuk membalas pukulannya. Dan itu membuat Kang Bitna kesakitan, tetapi akhirnya mereka akan melakukan tugas lain. Di saat Da-on akan menyinggung Bitna, ternyata dia sudah pergi. Kang Bitna kembali ke lahan kosong dan juga memanggil Bael. Ternyata Kang Bitna meminta Bael untuk mengembalikan kekuatannya karena dia telah menemukan Satan dan akan membawanya ke hadapan Bael. Bael pun menyetujui hal tersebut dan mengembalikan semua kekuatan Kang Bitna. Sementara itu, Jung Sun-ho kini didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik hotel. Nah, saat dia membuka pintu, ternyata dia adalah Kang Bitna. Tiba saatnya Jung Sun-ho akan menerima penghakiman dari Kang Bitna atas semua perbuatannya yang sudah membunuh Kang Bitna di masa lalu. Terlihat Jung Sun-ho dimasukkan ke dalam mobil. Tak lama kemudian, Kang Bitna pun meledakkan mobil itu.